Pak Pos yang tak pernah terlambat. Di sebuah kota kecil yang tenang, dengan jalan-jalan sempit dan rumah-rumah berwarna pastel, hiduplah seorang Pak Pos bernama Pak Arman. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, lampu kecil di rumah Pak Arman sudah menyala. Ia mengenakan seragam coklatnya dengan rapi. Topinya dipasang dengan hati-hati. Tas besarnya yang penuh surat dan paket digendong di bahu. Bagi sebagian orang, itu hanya pekerjaan biasa. Namun bagi Pak Arman, setiap surat adalah cerita. Setiap paket adalah harapan. Suatu pagi yang cerah, ia mengayuh sepeda tuanya melewati jalanan kota. "Pagi, Pak Pos!" sapa anak-anak yang berangkat sekolah. "Pagi, belajar yang rajin ya," jawabnya sambil tersenyum. Ia berhenti di rumah Bu Ratna. "Surat dari anak ibu di luar kota," katanya. Mata Bu Ratna berbinar. "Terima kasih, Pak Arman." Pak Arman tersenyum kecil. Ia tahu surat itu bukan sekadar kertas. Itu kabar rindu dari seorang anak. Suatu sore, langit mendadak gelap. Hujan turun deras disertai angin kencang. Beberapa orang memilih berteduh. Beberapa toko menutup pintu lebih cepat. Tapi Pak Arman tetap mengayuh sepedanya. Jas hujannya tipis. Air menetes dari ujung topinya. Tas suratnya ia tutupi dengan plastik tebal agar tetap kering. "Hujannya deras sekali, nanti saja kirimnya," teriak seorang dari teras rumah. Pak Arman tersenyum. "Ada paket yang ditunggu hari ini," jawabnya pelan. Ia berhenti di rumah kecil ujung gang. Seorang anak kecil laki-laki berdiri di depan jendela sejak pagi. Namanya Dika. Hari itu adalah ulang tahunnya. Ayahnya bekerja jauh di pulau lain. "Pasti ayah kirim sesuatu," katanya pada ibunya sejak pagi. Ketika Pak Arman mengetuk pintu, wajah Dika langsung bersinar. "Paket untuk Dika!" Anak itu melonjak kegirangan. Di dalamnya ada buku cerita dan surat kecil bertuliskan, "Untuk Dika, agar tetap berani dan rajin belajar. Ayah rindu." Pak Arman melihat Dika memeluk paket itu erat-erat. Hujan di luar masih deras, namun hati Pak Arman terasa hangat. Suatu hari lain, angin bertiup kencang dan jalanan licin karena lumpur. Sepedanya hampir tergelincir. Ia berhenti sejenak, menarik napas. Di tasnya ada sepucuk surat berstempel rumah sakit. Ia tahu alamat itu untuk seorang kakek yang sedang menunggu kabar hasil pemeriksaan. Pak Arman menatap langit. "Sebentar lagi sampai," gumamnya menyemangati diri sendiri. Ia melanjutkan perjalanan perlahan. Ketika surat itu akhirnya sampai, sang kakek membukanya dengan tangan gemetar. Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah lega. "Hasilnya baik, aku baik-baik saja," katanya pelan sambil menitikkan air mata. Pak Arman menunduk hormat. Ia tidak pernah ikut campur isi surat, tapi ia tahu ada banyak rasa yang ia antar setiap hari. Malam hari, saat ia kembali ke rumah dengan pakaian sedikit basah dan tubuh lelah, istrinya bertanya, "Capek?" Pak Arman tersenyum. "Sedikit, tapi hari ini ada anak yang tersenyum lebar. Ada ibu yang bahagia dan ada kakek yang lega." Ia meletakkan topinya. "Kalau aku menunda karena cuaca, mungkin mereka menunggu lebih lama."
Ia percaya satu hal, surat bukan sekadar kertas, paket bukan sekadar barang. Mereka membawa kabar, doa, rindu, dan harapan. Sejak itu, warga kota kecil itu tahu sesuatu tentang Pak Arman. Ia tidak pernah melihat cuaca. Ia tidak pernah mengeluh tentang panas dan hujan, karena baginya tugasnya bukan hanya mengantar kiriman, ia mengantar kebahagiaan. Dan setiap kali sepeda tuanya terdengar di ujung jalan, anak-anak akan berteriak riang, "Pak Pos datang!" Dan Pak Arman selalu menjawab dengan senyum yang sama hangatnya, apapun cuacanya. Demikianlah dongeng kali ini, dan terima kasih.